Saudara-saudari semua yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa dan salam bergembira. Hari ini saya ambil tema menjadi orang Kristiani harus orang yang selalu berbahagia dan bergembira. Apa alasannya? Alasan pertama-tama yaitu kadang-kadang Anda lupa. Sebelum Injil dikatakan apa? Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Inilah kabar gembira dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini alasan pertama. Kita telah mendapat kabar gembira, mestinya kita juga ambil bagian dalam kegembiraan Tuhan. Dan juga dalam bacaan pertama tadi kita juga diajak bergembira oleh Nabi Zakaria, karena ada suatu zaman baru yang akan juga membuat semua orang bersyukur, bergembira, berkumpul, dan akhirnya juga sungguh-sungguh segala rintangan, segala alasan itu sungguh-sungguh kemudian bisa dibebaskan, dihilangkan. Inilah alasan maka kita bergembira. Nah, sebagai orang Kristiani, mengapa kita harus bergembira? Dan seharusnya mestinya kita bergembira. Karena apa? Kegembiraan yang utama adalah apa? Tadi Yesus mengatakan kita boleh mengenal Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, namanya agak duniawi itu ya nyanyi apa itu? Sik mengenal dirimu. Nah, ini kita asik boleh mengenal Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Justru disitulah kita inti kegembiraan yang pertama, kita boleh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebenarnya kita itu menjadi bagian hidupnya. Dan karena kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah kemudian boleh ambil bagian dalam hidupnya. Karena apa? Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu yang berberat dan karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut. Yesus punya hati yang lembut. Artinya apa? Hati yang bisa dimasuki oleh pribadi orang lain. Hati yang terbuka. Punya hati yang lembut artinya apa? Mampu memperhatikan orang. Hati-hati yang terbuka, hati yang lembut. Karena hati yang keras itu semua orang itu kita buang. Tapi justru hati yang lembutlah kita itu juga masuk menjadi bagian dalam hati Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah alasan kita bergembira yang sungguh-sungguh. Kenapa? Kita menjadi bagian hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus punya hati yang lembut. Sehingga apa? Dia sungguh-sungguh mampu, bahkan kita juga boleh hidup dalam hatinya. Kenapa? Dia memperhatikan hidup kita. Itulah maka ini. Kenapa? Hati yang lembut sungguh-sungguh itu juga menjadi tadi apa? Kalau dalam kaos Yesus yang terpakai itu hati yang lembut itu mendatangkan sahabat. Tapi hati yang keras biasanya mendatangkan musuh. Kenapa? Orang itu kita buang dari hidup kita, dari hidup kita. Kalau orang datang bukan kita terima tapi kita buang. Kalau kita membuang orang, biasanya kita memusuhi orang itu. Nah, inilah saya kira dasar utama maka kita harus bergembira. Kita bergembira dengan alasan yang jelas, bukan bergembira karena situasi saat. Kalau kita mabuk kita kelihatannya gembira ya, tapi kadang-kadang nanti setelah itu kebingungan, kepalanya pusing dan macam-macam. Itu bukan gembira. Gembira yang bahagia adalah itu sungguh-sungguh yang keluar dari hati kita. Itulah yang utama. Ya, Yesus sebagai kita gambarkan sebagai seorang ibu yang selalu menerima anaknya. Kalau Anda punya anak kecil, anak kecil itu apa? Kalau terpisah dari mamanya, kalau ibu yang baik itu akan menangis. Tapi kalau dia datang kembali kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Ia merasa gembira, dia merasa aman, merasa dijaga, merasa bahwa tidak akan ada bahaya lagi, karena dia akan dilindungi. Nah, itulah maka kita diminta untuk datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Nah, kita juga boleh datang kepada Yesus dengan seperti anak tadi juga bermacam-macam masalah. Mungkin bisa cerita jadi mari gurunya dan macam-macam. Kita juga bisa datang dengan bermacam-macam masalah. Untuk zaman sekarang ini, waktu ini kita juga punya masalah.
Masalah apa? Ya mungkin musim corona dan lain-lainnya. Tapi kita selalu ingat bahwa Yesus menolong kita. Maka Yesus mengatakan, datanglah kepadaku kamu yang berbeban berat dan lelah, kamu akan kulegakan. Nah, Yesus akan melegakan. Dia kehadirannya akan melegakan hidup kita. Seperti seorang anak dekat dengan ibunya, kehadiran ibunya juga akan merasa dia dijamin. Dia merasa sungguh-sungguh ada yang melindungi. Dia merasa sungguh-sungguh ada yang menjaga. Dan juga bahwa pegang pada tangan ibunya, yang merasa aman, merasa selamat. Itulah yang kemudian menjadi alasan kita bergembira. Kita punya Yesus yang boleh kita pegang dan kita akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan satu-satunya yang benar hanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita juga harus belajar kepada Yesus, belajar lembut hati. Tetapi juga kita juga harus menyadari bahwa memang hidup itu tidak ringan. Kita punya beban. Yesus mengatakan, berbeban berat datanglah kepadaku. Nah, kita bisa mengangkat beban yang berat itu dengan ringan karena apa? Biasanya kalau kita sudah terikat dengan hidup Yesus. Pernah saya katakan bahwa karena cinta semuanya menjadi ringan, menjadi gampang itu. Coba orang-orang muda itu kalau mau jatuh cinta, hujan-hujan disuruh memberikan bakso dan macam-macam, dia akan jalan dengan senang hati. Walaupun nanti pulang basah kuyup tapi merasa gembira. Karena apa? Telah membahagiakan orang yang dicintai. Semuanya menjadi ringan. Tetapi kalau kita benci, kita disuruh apa? Panyu punya kaki-kaki sendiri, tangan-tangan sendiri, untuk apa tidak dipakai? Nah, itu kalau apa? Kalau kita tidak cinta. Tapi kalau kita cinta, semuanya menjadi ringan. Nah, kalau kita mencintai Yesus, beban yang diberikan kepada kita juga akan menjadi ringan. Apakah beban itu hilang? Tidak, tetap beban ada. Tapi sikap kita menghadapinya dengan gembira. Kenapa? Kita tahu Yesus mendampingi kita. Nah, ini saya kira sangat penting. Dan tapi yang bagi kita yang paling utama adalah apa? Marilah kita juga belajar lemah lembut dan lembut hati. Itu yang paling penting. Karena banyak sekali masalah-masalah bahkan dalam keluarga maupun juga masyarakat. Karena apa? Orang keras hati. Kenapa? Orang keras hati artinya apa? Orang mau menang sendiri. Orang tidak mau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah, inilah orang yang keras hati. Tapi kita menjadi orang yang lembut hati artinya apa? Kita mampu juga memperhatikan orang, memasukkan orang itu dalam hati kita. Istilahnya kita punya empati kepada orang itu. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi dasar kegembiraan kita. Dan inilah juga menjadi tanda kita sebagai orang Kristiani. Mengapa kita harus bergembira? Karena orang bergembira berbahagia itu biasanya merasa aman, tidak punya musuh. Kalau orang sudah merasa punya musuh punya saingan, biasanya tidak mungkin bergembira. Yang ada artinya itu hanya mungkin juga mendonggol saja. Tapi kalau kita punya hati yang lembut, kita akan juga merasa bergembira. Inilah sebenarnya juga kita diajak bergembira. Zakaria tadi dalam bacaan pertama mengajak kita bergembira. Dalam bacaan kedua, supaya kita sungguh-sungguh bergembira dan kita telah mengenal Yesus, dalam bacaan kedua, kita harus hidup dalam roh. Itu yang paling penting. Kita tidak hidup dalam daging, kita hidup dalam roh. Artinya apa? Bahwa hidup kita dikuasai oleh roh, bukan keinginan daging. Kalau kita hidup dikuasai roh, artinya apa? Roh yang telah diberikan kepada kita adalah roh dari Allah sendiri, dari Allah sendiri. Itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Dan kalau kita dipengaruhi oleh roh Allah, maka hidup kita akan sesuai dengan anak-anak Allah. Dan kita pantas menjadi milik Allah. Maka tadi katakan toh, kalau kita hidup dalam roh, kita adalah milik Allah. Dan kita juga, kalau kita juga menjadi bagian dari Kristus, kita juga akan mengalami apa yang sama seperti Yesus. Jadi kita juga akan dimuliakan bersama Yesus. Walaupun menuju itu juga melalui salib, melalui beban, tapi kita diberikan kekuatan, kita diberikan daya, sehingga kita juga mampu melakukan tugas itu dengan baik, dengan gembira, karena kita mencintai Tuhan, dan kita yakin Tuhan juga mencintai kita, karena kita sungguh-sungguh menjadi bagian hidup Tuhan.
hingga kita pun juga boleh ambil bagian dalam kemuliaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,